Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait daftar kode untuk pengisian pendataan non-ASN sesuai dengan edaran PAN-RB berkenaan dengan kode jabatan, kemudian kode daerah, kode pendidikan, dan jenis jabatan, yang mana ini adalah kita akan lihat siapa saja yang boleh dimasukkan untuk penandatanganan SK. Apakah kepala sekolah ada namanya ataupun ada jenis jabatan yang terlampir dalam daftar kode ini. Kita akan simak pada video ini secara lengkap. Adapun daftar kode ini akan diperlukan untuk mengisi pada lampiran kolom 7, kolom 9, 11, dan 16. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kami sudah mendapatkan informasi tabel referensi BKN ya berkenaan dengan daftar kode yang akan Bapak Ibu gunakan dalam pendataan nanti saat mengisi lampiran daripada edaran PAN-RB tanggal 22 Juli 2022. Di sini ada 4 tabel berisi kode-kode. Pertama adalah rep jabatan, kemudian rep jenis jabatan, kemudian ada rep lokasi ataupun daerah Bapak Ibu untuk tanggal lahir ya ini. Kemudian untuk rep pendidikan untuk jenis pendidikan Bapak Ibu, kode jabatannya ada di sini. Dan ada petunjuk penggunaan tabel referensi tersebut. Nah, kita akan melihat dulu Bapak Ibu, mengapa tabel referensi ini menjadi rujukan yang memang ini disampaikan oleh PAN-RB melalui surat edaran yang mungkin kita tidak begitu teliti dalam melihatnya. Mari kita lihat kembali surat edaran yang disampaikan oleh PAN-RB nomor 11 sekian yang ada 2 lampiran. Nah, ini adalah lampiran daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang harus Bapak isi. Ini lampiran pertama dan ini adalah lampiran kedua. Ya, kita baca dulu Bapak Ibu di sini. Ada beberapa kode yang harus kita isi. Pertama untuk kode tempat lahir ya di sini. Kemudian juga kode jenis pendidikan. Kemudian di sini juga ada kode jabatan terakhir Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat dalam informasi keterangan ini kita tidak baca kemarin bahwa setiap data wajib disiapkan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir. Nah, untuk lampiran pertama Bapak Ibu harus menyiapkan bukti ijazah terakhir Bapak Ibu ya untuk kelengkapan lampiran pertama. Di mana di sini sudah disebutkan beberapa keterangan dalam pengisian. Nah, ini untuk kode urut, NIK tenaga non-ASN maupun THK 2, nomor KK dan sebagainya yang perlu Bapak Ibu isi. Semua keterangan yang tertera dalam 22 nomor ini, semua referensi yang digunakan dapat diunduh pada referensi BKN. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tidak paham ya kemarin dan kita tidak begitu teliti dalam melihat paparan ataupun melihat edaran yang disampaikan oleh PAN-RB. Nah, kami sudah menunjukkan ini adalah tabel referensi BKN yang dimaksud, yang ada 4 file yang dapat diunduh dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat pada tampilan lampiran kedua, nah ini berupa riwayat kontrak kerja non-ASN baik THK 2 maupun non-ASN biasa. Di sini disebutkan setiap baris wajib untuk dipersiapkan dokumen SK pengangkatan yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja ini adalah sebagaimana dalam tabel referensi berupa jenis jabatan ya. Kita akan lihat nanti apakah kepala sekolah untuk para guru ataupun tendik nanti diperkenankan. Jika ada nama kepala sekolah di situ berarti bisa digunakan. Kemudian yang kedua, setiap baris dipersiapkan dokumen bukti pembayaran honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk yang instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun baik yang individu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, sebenarnya ternyata diperlukan juga bukti pembayaran honorarium untuk setiap baris. Nah, dalam cara pengisian daftar riwayat kontrak ini pada video yang mungkin Bapak Ibu belum nonton ya karena dianggap sepele. Di sini dijelaskan bahwa pengisian untuk satu nama ini bisa terdiri dari 10 baris Bapak Ibu. Jadi di sini nama saya, di sini nama saya juga, di sini nama saya juga, di sini nama saya juga. Kalau misalnya saya ada 4 SK, maka
1, 2, 3, 4 ini nama saya. Nah, di setiap baris ini akan ada bukti pembayaran honorer. Kemudian di setiap baris juga wajib disiapkan dokumen SK pengangkatannya. Jika Bapak Ibu adalah orang yang sama dengan 4 masa kerja 4 tahun berturut-turut, maka harus ada nama Bapak Ibu di sini sebanyak 4 baris nama yang sama. Ya. Ini yang kemarin mungkin Bapak Ibu belum mendengarkan informasi dari BKD yang sudah mengisi cara mengisi formulir ini ya, daftar riwayat kerja. Nah, videonya yang ini Bapak Ibu ya, yang ini. Nah, silakan Bapak Ibu tonton videonya ini agar paham cara pengisiannya. Mungkin nampaknya sepele tapi ternyata ini gampang-gampang susah ya. Nah, kemudian ini juga sama berupa keterangan, yang ini berupa daftar referensi yang sama ya. Nanti Bapak Ibu isi pada kolom yang berupa jabatan ini ya, 11 dan 12 untuk jabatan pendidikan terakhir. Maka di dalam lampiran 2 ini nanti Bapak Ibu isi pada poin ke berapa, kita lihat pada poin ke 9 dan 10 ya. Ini sama jabatan, kodenya dan nama jabatannya. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu berupa petunjuk ya, berupa petunjuk pengisian ataupun daftar tabel yang dapat Bapak Ibu pelajari. Di sini kami sudah mendownload informasinya bahwa untuk non ASN ref jabatan ya, yang file ref jabatan. Ya ini ya, file ref jabatan. Saya buka dulu ya. Saya buka. Kita besarkan. Nah, file ref jabatan ini Bapak Ibu, petunjuknya adalah kolom kode dan nama pada non ASN jabatan dipergunakan untuk mengisi kolom berikut. Jadi ada 2 tabel, 2 lampiran yang digunakan sama. Pertama untuk kode di 16 ya, kode 16 untuk lampiran 1 ya. Lampiran 1 untuk kode 16 ada namanya 17, di nama 17 ini lampiran 1. Kita lihat. 17, 16, 17 ini ya. 16, 17. Ini berupa rep rep jabatan ya. Jabatan Bapak Ibu apa? Guru TK, berarti kodenya sekian guru TK untuk mengisi tabel yang ini ya. Kodenya sekian guru tata boga. Kalau tadi kode sekian guru TK misalnya, ataupun guru TK SPG TK. Misalnya guru kelas berarti 100 206. Ya, berarti diisi di poin 16 100 206 guru kelas. Nah, kemudian petunjuknya juga digunakan pada kode 9 dan kode 10 untuk lampiran 2. Nah, lampiran 2, kode 9 dan 10 berarti di sini. Kan sama ya. Nah, 9 10 sama. Berarti di sini kode 100 211 untuk guru TK. Nah, di sini. Jadi untuk lampiran kedua di kode kolom 9 10, di lampiran 1 digunakan untuk kolom 16 dan 17. Ini untuk ref yang kode jabatan. Kemudian untuk kode jenis jabatan. Kode jenis jabatan kita double klik, buka. Nah, di sini kita besarkan. Ini adalah jabatan yang menandatangani SK Bapak Ibu, ya. Kita baca dulu petunjuknya. Untuk non ASN jenis jabatan ataupun TTD ya, tanda tangan. Di sini adalah kolom nama pada non ASN rep jabatan TTD digunakan untuk mengisi kolom penandatanganan SK, yakni kolom 11 pada tabel 2. Tabel 2 ya. Tabel 2 kolom 11. Nah, ini Bapak Ibu. Cuman di sini tidak diisi kode, tapi diisi jabatannya yang diisi. Nah, dalam tabel di sini kita lihat, ini saya tutup dulu yang lama ya. Nah, kita lihat di sini untuk misalnya kepala dinas itu 1028. Berarti ada ya pimpinan unit Bapak Ibu kepala cabang ini boleh. Kemudian gubernur, apalagi bupati, wali kota, sekretaris daerah, lurah, kalau kerja di kantor lurah berarti yang mengangkat kepala lurah, kepala desa. Lurah maksud kami, bukan kepala lurah. Wakil menteri. Nah, kemudian kita cari kepala sekolah Bapak Ibu. F, kepala sekolah untuk guru. Nah, di sini ada kepala sekolah ya, berarti 2005.
Oleh karena itu berarti di sini Bapak Ibu yang SK Kepala Sekolah bisa digunakan dalam pendataan ini. Kemudian kita lihat lagi untuk kepala madrasah, untuk guru-guru di madrasah ya. Rektor, dekan, dan sebagainya. Berarti sini jelas daftar nama yang berhak menandatangani SK dan boleh didata sebagai pendataan ASN, non-ASN dari edaran PAN-RB ini. Jelas ya, jadi berarti untuk kolom jenis jabatan kita akan mengisi jabatannya saja, tapi di sini ada kode yang tetapi tidak kita gunakan Bapak Ibu dalam tabel kedua, ya, tabel lampiran 2, ya ini pada kolom 11. Selanjutnya untuk rep lokasi, kolom kode dan nama pada non-ASN rep lokasi dipergunakan untuk mengisi kolom kode 7 dan 8 tempat lahir pada tabel lampiran 1, 7 dan 8. Ya, kita lihat 7 8 lampiran 1 ya. Lampiran 1, 7 dan 8. Nah, ini tanggal lahir Bapak Ibu di mana? Tempatnya, ada kode dan ada nama daerahnya. Kita buka Bapak Ibu filenya. Rep lokasi ya. Nah, ini lengkap sekali. Rep lokasinya kita besarkan. Nah, kodenya ini ya. Aceh Selatan kodenya 11 sekian sekian sekian. Aceh PD terus sampai semua daerah se-Indonesia ada di sini. Kalau kami di Kepri atau Tanjung Pinang ya, saya cari Tanjung Pinang. Oke, tak ada di sini atau Tanjung Pinangnya pakai spasi. Ya, ini ya. Tanjung Pinang pakai spasi. Nah, ini kodenya 20 sekian-sekian. Kepulauan Seribu, Jakarta, Karimun, Bintan, lengkap di sini ya. Untuk Kepulauan Riau sudah jelas ada di sini. Kepulauan Anambas. Nah, ini berarti untuk digunakan pada pengisian kode 7 dan 8 pada lampiran 1. Ini. Kemudian kita lihat lagi file yang terakhir. File keempat adalah untuk rep pendidikan ya. Rep pendidikan. Kolom kode nama pada rep pendidikan ini diisi untuk mengisi kode 11 dan nama untuk 12 pendidikan terakhir di tabel 1. Tabel 1 kita buka dulu filenya. Pendidikan. Kita besarkan. Ya, ini kodenya. Kemudian ini lulusannya ya, lulusannya. Misalnya Pak Bapak Ibu. Manajemen misalnya, manajemen ya, SME manajemen pemasaran, STA manajemen, SMK pelayaran, banyak sekali Bapak Ibu. Manajemen perusahaan ya, ini manajemen perusahaan, D1 ekonomi manajemen perusahaan ya. Ini kodenya, ini jabatannya Bapak Ibu, D2, D3, S1 semuanya ada di sini sesuai dengan jabatan, yang mana ini diisi pada tabel 1 di bagian 11 dan 12 ya. 11 dan 12. 11 kode nama 12 yaitu mana tadi? Ya, ini untuk kode pendidikan terakhir, nama dan kode dan nama pendidikan terakhir Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang kami dapat sampaikan berkenaan dengan pengisian daftar kode ya, kode jabatan pengisian daftar non ASN yang diminta oleh PAN-RB melalui edaran terakhir, ya ini edaran nomor B155 sekian ya. Ini sesuai dengan ininya ya. Sesuai ya dengan lampirannya, nomor sekian-sekian tanggal 22 Juli 2022. Nah, untuk informasi lengkap berkenaan dengan file-file ini, silakan nanti Bapak Ibu download. Di kolom deskripsi akan kami siapkan linknya supaya Bapak Ibu bisa lebih seksama untuk melihat baik itu kode setiap jabatan maupun daerah maupun kode daripada pendidikan Bapak Ibu. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.